Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di evaluasi ya duel saham-saham. Sekarang kita akan memilih saham Adaro di tengah isu buyback ya. Jadi grup-grup Adaro ini isunya mereka akan melakukan buyback terhadap sahamnya di tengah volatilitas dan kejatuhan bursa. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu saham AADI, ADMR dan Adaro karena banyak yang sudah bertanya dan kebutuhan laporan keuangannya, Sankei income statementnya sudah keluar lama ya, sudah saya kumpulin datanya, sudah di algoritma sudah menghitung. Nanti kita akan coba melihat bagaimana Sankei diagramnya, Wyckoff-nya, volume price, rotasi, correlation, volatilitas sampai nanti kita foreign flow ya Bapak Ibu. Jadi semoga review atau analisa ini bisa memberi masukan kepada Bapak dan Ibu dalam memutuskan investasi atau tradingnya. Baik, jadi isu buyback saham grup Adaro ini sudah menyebar ya Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu, 1 hari yang lalu, Adaro, Alamtree mau buyback ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Jadi mumpung sahamnya turun dan mereka rajin sekali buyback. Dan biasanya kalau buyback sahamnya naik. Tapi kita lihat dulu nanti. Di Sankei-nya laporan keuangannya, di volume price-nya, dan bagaimana pergerakannya, apa yang bisa kita lihat, apakah secara teknikal dan fundamental, bukan secara teknikal, dan nanti akan kita bantu dengan Sankei diagram ya untuk income statement-nya saja. Oke? Nah, jadi disclaimer on Bapak Ibu, video ini dibuat tujuan untuk edukasi. Sankei diagram adalah simplifikasi dari financial reporting. Jadi nanti mungkin ada kesalahan. Kita akan lihat bottom line-nya nanti kalau Bapak Ibu ada kesalahan, silahkan di komen saja. Tayor, disclaimer on, Tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Bapak Ibu nanti untuk perintah-perintahnya bisa diakses di Telegram bot. Telegram bot nanti ada di deskripsi video. Saat ini memang dipilih Adaro karena isu buyback-nya itu, Bapak Ibu. Ini saham-saham yang rutin membagi dividen dan disukai lah ya. Banyak rata-rata umumnya pegang mau untuk investing atau trading umumnya dipegang. Nah, ini kita lihat secara komprehensif. Nanti Bapak Ibu bisa akses cek lagi. Kalau terlalu cepat Bapak Ibu bisa cek di Telegram botnya untuk perintah-perintah atau charting yang tersedia. Oke, salah satunya Sankei ya, Bapak Ibu. Sankei-nya sudah update untuk full year 2004. Nanti kita akan perintahnya S Sankei untuk kode sahamnya. Oke, baik kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah pindah ke Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Nah, kita akan mulai dulu untuk melihat income statement-nya ya, Bapak Ibu. Kita cek, mudah-mudahan tidak salah. Kita mulai dari AAD dulu. Nanti ADMR, apa tadi ya? AAD, ADMR baru Adaro-nya ya, Bapak Ibu. Oke. Untuk Sankei diagram kita lihat SKF. SKF AAD. Kita akan lihat Sankei diagramnya untuk full year 2024. Ya, ini dia Bapak Ibu untuk Adaro andalan Indonesia. Kalau kita lihat begini ya di top line-nya ya Adaro ini revenue-nya 85 triliun ya. Dia turun dari tahun lalu, mungkin kena harga rata-rata batu baranya. Dari revenue ini dia berasal dari cost of revenue 62 dan menyisakan gross profit-nya 24 triliun ya, turun minus 9 year on year. Lalu di sini ternyata ada operating expense dia jadi positif. Nah, ini nanti karena sepertinya tahun lalu dia negatif ya Bapak Ibu. Sekarang operating expense justru ada positif. Dia dapat dari mana ya Bapak Ibu bisa cek ya. Lalu 24 ditambah ini menjadi 25. Dia ada operating profit 25 Bapak Ibu. Lalu operating non-operating income dan non-operating expense juga dia ini positif dia ya 951 miliar. Dan income before tax dia naik 24 triliun, naik 3%.
Lalu kalau kita lihat tax expense-nya turun. Oh, bisa begini ya. Coba 821 ya benar ya Bapak Ibu 24. Jadi nanti sambil dicek ya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kita lihat di bottom line-nya Adaro andalan ini lumayan nih, dia ada peningkatan. Mungkin dia kalau kita lihat dia dari operating expense-nya malah positif dan non operating expense-nya juga positif ini Bapak Ibu, hingga kita kelihatan di sini net income-nya dia naik 21,4 triliun untuk Adaro andalan, lumayan nih. Di saat dia turun ya AAD, pergerakan sahamnya mulai turun, koreksi. Apakah sudah price in? Sebenarnya dibanding tahun lalu nih dia ini ya, dia meningkat 4%, 8%. Oke. Setelah itu kita cek untuk SQF ADMR. Kita lihat Adaro Mineral. Untuk Adaro Mineral kita lihat di income statement full year 2022 revenue-nya 18,6 triliun. Itu cost revenue-nya dari 9,3 triliun, baru gross profit-nya 9,3 triliun juga. Jadi totalnya 18 ya Bapak Ibu. Nah, gross revenue ini dia ada total operating expense ini masih negatif saya rasa ya. Nggak tahu, nanti tinggal dicek lagi dia negatif atau positif. Karena tandanya merah nih. Dia kan otomatis. Makanya nanti kalau ada koreksi, ada yang salah, Bapak Ibu komen aja nih, nanti bisa diperbaiki. Kan kadang-kadang otomatisasi itu perlu dicek ulang ya Bapak Ibu. Karena susah nih laporan keuangan tidak sama, rata-rata ada yang berbeda ya Bapak Ibu. Variasinya beda-beda gitu, ada variasi. Tapi intinya seperti inilah ya, 4 poin utama. Operating profit-nya dia dari tahun lalu kalau kita lihat untuk Adaro Mineral meningkat 5%, lumayan juga ya. 9,285 9 triliun, 9,2 triliun. Non operating expense ini katanya ada income ya masuk. Oh gitu. Oke. Nah, dia di sini income before tax-nya 9 triliun dan tax expense-nya lalu dikurangi tax expense dia menjadi 1,9, sisanya adalah 7 triliun. Jadi meningkat 3% di bottom line-nya. Net income-nya lumayan juga, masih bisa meningkat untuk tahun 2024. Ya, jadi Adaro AAD juga ada meningkat 8% net income-nya, lalu Adaro Mineral meningkat juga 3%. Kita lihat Adaro. SQF Adaro. Tri apa nih? Alam Tri ya. Wah, ini makanya beda-beda dia Bapak Ibu. Jadi agak susah ini ya. Oke, kalau kita lihat Alam Tri ada cost revenue-nya 19 triliun ya, turun ya, cost-nya 1% dan gross profit dia 14. Jadi lebih besar cost of revenue-nya 14, gross profit-nya 14,1 triliun. Nah, ini dua ini menyebabkan menjadi 33 ya, menjadi 33,5 triliun. Lalu dari gross profit ini ada operating expense-nya meningkat 66% ya, Bapak Ibu, 2,6. Lalu untuk operating profit, non operating income-nya positif nih, 1,5 triliun ya. Nah, di sini ada yang berbeda nih, ada namanya discontinue operation ya. Jadi berapa kali salah nih saya cek Alam Tri angkanya nggak cocok. Setelah itu ya ini kalau kita bulat-bulatkan 27,9 ya, 28 lah Bapak Ibu kalau dibulatin. Jadi income before tax-nya, lalu income 27,9 ini 2,7 adalah tax expense. Net income-nya 25 triliun, turun 12%. Alam Tri ya. Kayak gini, Bapak Ibu nanti bisa saling dicek juga. Oke, itu dia kira-kira untuk grup Adaro untuk full year 2024. Baru kalau kita bisa lihat di AAD-nya dia meningkat 8%, di ADMR-nya meningkat 3%, di Adaro-nya Alam Tri Resources-nya turun 12% ya dibanding tahun lalu. Oke, sekarang kita lihat wake off-nya. VPA AAD. AAD ini mungkin belum ada ya Bapak Ibu ya, kita lihat karena dia baru IPO. Monthly-nya baru berapa bulan lah ini, nggak tahu nih. Nggak bisa kita baca, tapi kalau kita lihat trennya nanti time frame kecil dia membentuk new low, koreksi. Kita lihat VPA
weekly AAD. Oke, kita turunin saja ke time frame lebih kecil. Kalau nggak terpaksa pakai daily nanti wyckoff off-nya, karena dia kan dari IPO belum lama. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya sempat naik lompat gap, karena ada gap yakin suatu keyakinan harus ditutup. Ini high, ini low, low terhadap high, lower low. Jadi Bapak Ibu kalau lihat strukturnya ini adalah high-nya, ini adalah low ya. Ini low terhadap high karena high-nya di atas, sekarang dia membentuk lower low. Oke, sekarang bentuk lower low. Ya, udah lower low lah dia gini Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan dia akumulasi, kalau dia turun lagi, kita lihat dia mudah-mudahan akumulasi lagi ke atas ya. Kebetulan nanti kalau perang dagang Amerika ini apakah ada pengaruhnya atau enggak? Kita ke daily-nya mungkin supaya bisa terlihat resikonya sahamnya baru split ya. Nah, ini Bapak Ibu kita kelihatan untuk tanggal 10 April high, low, low high, lower low, low terhadap high, lower low. Jadi masih berjalan. Ini adalah high. Ini ya, ini nggak bisa kita hitung karena dia auto reject atas terus. Ini adalah low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, lower low. Nah, ini low terhadap high, lower low. Belum bisa kita baca wyckoff-nya karena belum terlihat wyckoff ini ya. Selling climax-nya masih terus berjalan. Ini ada gap, mungkin dia akan naik ke atas dulu. Nah, ini kita nggak tahu apakah AD juga akan di buyback nanti. Seperti itulah ya. Jadi strukturnya sekarang sejak IPO dia masih downtrend, belum kelihatan bottomingnya. Lalu kita lihat dengan VPA monthly ADMR. Kalau kita lihat ADMR, nanti habis ini baru kita lihat volatilitasnya. ADMR IPO-nya di tahun 2023 kelihatan naik sama Bapak Ibu, cuman dia belum membentuk new low karena mungkin ada demand zone yang menahan ini. Jadi kalau lihat high-nya sudah ada, low-nya masih di bawah IPO, di atas IPO ya. IPO-nya harga 100 kalau nggak salah, jadi masih belum di bawahnya. Kita lihat VPA weekly ADMR. Kita lihat ADMR. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu. IP-nya di harga 100. Dia low. Ini adalah marking down. Ini wyckoff-nya adalah distribution ya. Ini adalah markdown ya. Kita lihat bottoming. Nanti kita lihat ini mungkin di daily-nya ada 700. Semoga dia tidak close di bawah 700. Kalau di bawah 700 dia akan mencari ke bawah lagi nih Bapak Ibu. Tetapi kalau lihat weekly-nya lumayan nih. Ya Bapak Ibu ada dua yang hijau. Ini ya ini ada ke atas sedikit. Jadi ini adalah kalau ini menjadi sinyal adalah down trust bar. Ya. Selling climax. Ini adalah auto rally. Wyckoff-nya sekarang di fase A kalau 700 ini menjadi bottom yang kuat. Ya. Sinyalnya tidak ada, belum ada. Ya, kita lihat daily-nya. VPA ADMR. Kita lihat apakah sudah bottoming gitulah. Untuk wyckoff itu kita perlu mencari apakah sudah bottoming, sudah terjadi change of character. Oke, kita lihat di sini untuk ADMR. Ya, dia ini adalah marking down. Marking down. Marking down-nya ini adalah selling climax. Ini auto reaction. Nah, sekarang dia ngetes. Oke, beginilah ya tes ya. Mau di sini juga boleh secondary test, di sini juga tes boleh. Saat ini kita punya 700. Jadi mungkin kalau turun lagi ke bawah dia untuk mengetes kalau ada spring dia bagus. Jadi fase akumulasinya kalau di dalam daily sedang berjalan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin check off karakternya sudah ada di sini. Dari markdown pindah ke akumulasi wyckoff-nya ya. Jadi wyckoff di ADMR sekarang kita punya 700. Kalau mau masuk buyback sekitar bawah ininya 700 di atas sedikit. Stop loss-nya kalau baru mau masuk stop loss harus 2 tick di bawah 700. Berarti 690. Oke, itu untuk wyckoff-nya. Sekarang kita lihat untuk Adaro-nya. Kita mulai dengan VPA monthly Adaro. Adaro ini sudah spin off ya. Kita lihat Adaro.
monthly-nya ya bergerak seperti ini. Monthly-nya dia double top ya. Jadi memang sudah direncanakan untuk exit, puncak, turun lagi, double top baru udah keluar. Jadi untuk pengumuman itu memang ditunggu ya. Spin off itu ditunggu sampai dia double top hingga exit lah besar-besaran lalu dia turun ke bawah. Nah, ini masih bergerak ke bawah. Biasanya kalau mau masuk Adaro kita tunggu di zona demand-nya. Pakai VBP monthly Adaro. Jadi kalau dia turun, dia bisa mengambil zona demand-nya sampai mana kita tahu. Ya. Dia kalau mau menunggu ini 1300 ya Bapak Ibu. Di sini menunggunya kalau Adaro tembus ke bawah ya sekitar 1000 lah. Jadi kalau kena 1000 mungkin dia akan bottoming. Oke, siklusnya selesai, tinggal dia nanti akan mencuri spring-spring seperti ini. Kita lihat VPA weekly Adaro. Kita lihat Wyckoff-nya dulu. Jadi kalau mau menunggu Adaro mungkin masih jatuh lagi ya Bapak Ibu. Dia sampai 1000 nggak kelihatannya. Di sini dia sampai bawah. Kita lihat langsung ke daily VPA Adaro. Nanti menariknya ada gap ya. Nah, gap ini karena ada terjadi sesuatu dia spin off. Oke, dia ada gap. Nah, ini turun terus. Sementara ini kalau kita lihat dia masih marking down, masih turun terus. Kalau lihat demand zone-nya tadi berarti bisa turun ke 1000 nih, ya. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat ini. Ya, ini lihat. Ini adalah demand zone dari volume price ya di sini. Dia bisa sampai 1000 atau 1200. Dia turun nanti ada perlawanan di angka 1000. Oke, itu dia Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat volatilitasnya, PVM, AAD, ADMR, Adaro ya. Teman kalau ini kan untuk 12 bulan ya Bapak Ibu. Kalau nanti ternyata dia kurang dari 12 bulan, maka harus ada asumsi ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lihat AAD, dia daily average return-nya paling tinggi karena kemarin kan habis IPO dia auto reject berjilid, lalu Adaro dan ADMR dalam 12 bulan daily average return-nya dia underperform terhadap composite. Oke, turun terus ya itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang volatilitasnya nggak jauh berbeda mereka untuk data 12 bulan. Kalau ADI belum sampai 12 bulan berarti perlu catatan. Kita lihat dengan PCM. PCM ini kita copy aja dulu. Portfolio correlation. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya korelasinya hijau cuma berarti ini tinggi. Cuman catatan lagi kalau AD ini belum 1 tahun berarti ada yang kurang datanya. Yang pasti kalau Adaro dan ADMR korelasinya cukup tinggi ya. Mereka ya satu grup lah ada urusannya juga ya. Oke, jadi itu untuk si korelasi mereka. Sekarang kita lihat foreign flow-nya. PIF AAD. Foreign flow untuk AAD kita lihat. Nah, AAD itu untuk foreign flow asingnya dalam senyap dia akumulasi nih ya. Bottomingnya sempat terjadi di akhir Desember, lalu turun lagi di pertengahan Maret. Dia akumulasi nih asingnya dalam senyap ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini dia 9,76 ya, tanggal berapa nih? Tanggal 10 April. Jadi sehari belum. Berarti ini datanya memang kurang nih. Belum ada. Oke, jadi memang catatan tadi untuk korelasinya perlu diberikan catatan. Dalam 60 hari asingnya akumulasi terus ya Bapak Ibu. Jadi auto reject atas, aduh asingnya keluar. Nah, sekarang kalau kita lihat dari akhir Maret asingnya terus akumulasi. Oke, itu AD. Sekarang kita lihat foreign flow ADMR. Nah, kalau untuk ADMR agak berbeda. ADMR mulai Maret awal-awalan asingnya keluar nih Bapak Ibu. Malah di Februari kita lihat ada dead cross sampai awal Maret ya. Oke, jadi begini bentuk ADMR. Hari ini memang dia netbanknya kecil. Tidak sampai 1 miliar. Tapi kalau kita lihat 5 hari sampai 100 hari asingnya keluar terus di ADMR ya. Yang mau di buyback mungkin apa? Adaro andalannya. Kita lihat dengan PIF
Adaro. Jadi di Adaronya kalau lihat asingnya juga keluar terus, Bapak Ibu. Di Adaronya hari ini malah asingnya keluar besar sekali, 20,99 triliun. Dalam 5 hari 143 triliun. Dalam 20 hari ada 526 triliun. Dalam 60 hari ada 655 triliun. Dalam 100 hari 655 miliar. Dalam 100 hari ada 2 triliun. Maaf ya. Jadi yang 100 hari itu 2 triliun. Jadi kesimpulannya di Adaro, di ADMR asingnya net sell, di AAD asingnya net buy ya itu. Begitu dia Bapak Ibu untuk perbandingan Adaro Group ya, kalau kita lihat memang di tengah kelesunya batu bara, nggak tahu nih kedepannya perang dagang Donald Trump, dia volatilitasnya tinggi. Adaro termasuk banyak jual batu bara ke Cina. Kalau Cina terdampak, mungkin kalau lihat struktur di Adaro sendiri, tadi kan dimensionnya ada di 1000 ya Bapak Ibu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan menjadi masukan. Silahkan dicek lagi Sankey-nya ya. Kalau ada yang kurang-kurang bisa Bapak Ibu ketik aja komentar di sini kalau ada yang salah. Ya namanya juga otomatisasi ya dari program Python-nya, dari botnya. Kalau ada grup atau perbandingan sektoral ya Bapak Ibu, 3-2 saham perlu kita bandingkan Sankey-nya juga bisa Bapak Ibu komen. Nanti insya Allah kalau datanya bisa kita tarik, kita akan buatkan perbandingan termasuk Sankey diagramnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.